Yogyakarta merupakan sebuah kota perjuangan, di mana banyak pejuang yang lahir dari kota ini, banyak perjuangan yang silih berganti tanpa henti. Perjuangan melawan penjajah, perjuangan menyuarakan opini, hingga perjuangan kaum-kaum perempuan tumbuh dan berkembang di kota ini. Salah satunya adalah perjuangan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan kaum perempuan dalam menyuarakan harapan dan keinginan yang semestinya pernah lahir dari kota Yogyakarta. Inilah salah satunya, suara kaum perempuan dari dalam Jayadipuran. Dahulu, kita mengenal jika perempuan di Indonesia sangat terikat dengan adat. Mereka dipersiapkan untuk mengurus rumah tangga tanpa dibekali kemampuan belajar seperti membaca dan menulis. Kondisi demikian menjadikan ruang gerak perempuan semakin sempit. Hal tersebut membuat kemunduran di berbagai bidang kehidupan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kaum perempuan pada awal abad ke-20, kami mengunjungi Ibu Ana Mariana selaku pakar sejarah perempuan. Di dalam sejarah perempuan, mereka tentu saja berada dalam lingkaran yang kita sebut sebagai politik ekonomi liberal itu tadi gitu ya, di mana kehidupan semakin sulit, tenaga kerja perempuan, buruh laki masuk ke dalam sirkuit kapital semacam itu. Memasuki abad ke-20, setelah Hindia Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar dari politik liberal itu, Hindia Belanda waktu itu memasuki yang disebut sebagai era politik etis. Apa itu politik etis? Di mana pihak kolonial ingin mencoba untuk mengembalikan apa yang sudah mereka dapatkan gitu ya, dari proses pengambilan sumber daya alam, sumber daya manusia dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah bagaimana memberikan politik balas budi dalam bentuk pendidikan gitu ya. Edukasi, irigasi, dan emigrasi. Emigrasi itu perpindahan penduduk ya, yang itu sebetulnya bagian juga dari skema perluasan kapital juga gitu ya. Nah, kondisi perempuan pada saat itu dengan konteks politik semacam itu tentunya bisa dibayangkan tidak ada proses yang kita sebut sebagai ruang mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Kita mau lihat secara lebih terbuka lagi. Jadi pemuda tahun 1928 itu isinya juga perempuan gitu. Ini yang nggak pernah dilihat itu. Nah, begitupun yang ada di CPI pertama itu juga yang hadir nggak cuma perempuan tapi juga laki-laki gitu. Diperkirakan ada sekitar 1.000 orang yang hadir waktu itu. Dalam catatan memang hanya tertulis 600 orang, itu tidak hanya perempuan ya, tapi laki-laki. Jadi di situ poinnya adalah kita harus melihat Kongres Perempuan Indonesia itu adalah bagaimana para aktivis muda pada saat itu, atau aktivis ya, karena tidak hanya yang tua, ada yang muda, tapi tua, muda, tidak berpendidikan gitu ya, laki-laki, perempuan semua hadir pada kongres itu gitu. Itu yang ingin saya tekankan. Yang dibahas tentu saja permasalahan perempuan pada saat itu, seperti misalnya persoalan perkawinan anak, terus ada poligami, terus juga mengenai kedudukan perempuan kayak gitu ya. Di sini saya ingin menekan poinnya adalah bahwa kita melihat perbedaan yang kemudian itu dirayakan dan kemudian pemikiran para perempuan ini dibicarakan di dalam sebuah kongres, dan itu tidak ada saling menghancurkan, tidak, justru saling memberi argumentasi yang kuat. Ini adalah sebuah pertanda bahwa pada awal abad 20 kita itu sudah sekeren itu gitu ya. Berbagai macam organisasi perempuan di Hindia Belanda sejatinya telah banyak berkembang, paling tidak sejak tahun 1912. Walaupun demikian, organisasi yang muncul pada saat itu belum memiliki visi bersatuan.
Hingga kemudian mulai muncul keinginan bersatu dari perempuan-perempuan yang aktif dalam masing-masing organisasi. Tahun 1928, tepatnya di bulan Desember, sebuah tempat di Yogyakarta menjadi saksi sejarah berkumpulnya kaum perempuan dari berbagai wilayah di Indonesia. Ya, kalau dalam Jayadipuran itu sebenarnya setelah dibangun tahun 1847. Pada waktu itu era HP ke-6. Nah, kebetulan HP ke-6 itu punya abdi dalam namanya Dipo Winoto. Rumah ini sengaja dihadiahkan kepada beliau karena beliau punya kontribusi penting untuk Keraton Yogyakarta. Nah, awal didirikan rumah ini, kalau dulu itu dinamakan Dalem Dipowinatan. Nah, itu karena Hamengkubuwono ke-6 itu terutama ya Keraton Yogyakarta itu mengalami surplus. Kemudian dilanjutkan HP ke-7, rumah ini direnovasi agak besar. Nah, kemudian karena Dipo Winoto tidak memiliki keturunan lagi, hak gaduh tanahnya itu diambil oleh keraton, kemudian dihadiahkan kepada menantu HP ke-7 yaitu Raden Mas Jayadipuro. Nah, sejak kalau nggak salah itu 1917-an, rumah ini resmi ditempati oleh Jayadipuro sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta. Beliau sempat menjadi kepala Budi Utomo di cabang Yogyakarta ya, kota Yogyakarta. Kemudian salah satu bangunan rumahnya ya, mungkin kalau Mbak nanti bisa lihat depan bangunan ini ya, pendopo ini ada semacam kelas ya, dulu digunakan untuk Budi Utomo juga standar school. Jadi banyak sekali kontribusi Jayadipuro terutama untuk masalah-masalah kebudayaan dan juga masalah-masalah sosial. Dulu lebih banyak dalam bidang kesenian ya Mbak, kayak misalkan menari, latihan menari, kemudian latihan gamelan, karawitan, itu biasanya dilakukan di sini. Bahkan ini pintu ini yang besar ini dulu digunakan untuk memasang layar ya. Di belakangnya itu ada katrolnya, itu untuk pertunjukan wayang. Jadi ruang di dalam itu sebagai ruang gamelan, kemudian di pintunya itu digunakan untuk mengembangkan layar atau kelir ya, keliran. Nah, kemudian audien itu di depan sini. Ini kan tiangnya dibuat agak berjarak ya, tidak seperti bangunan-bangunan atau dalam pangeran atau dalam abdi dalam ya. Umumnya itu tiang-tiangnya itu ada jaraknya, berjarak lebar sekali karena ini digunakan untuk latihan menari. Ya, beliau memperingatkan jangan terlalu sering menggunakan rumah beliau untuk mengangkat isu-isu yang sensitif karena ditakutkan Belanda bisa saja menghancurkan tempat tersebut atau dalam Jayadipuran ini. Ya, pada waktu itu memang isu perempuan sangat tidak begitu merambah bidang politik sih di tingkat nasional. Cuma hal itu penting karena perempuan punya hak agar bisa lebih mandiri seperti itu, agar bisa lebih setara dengan laki-laki pada waktu itu. Ya, tuntutannya tidak terlalu banyak, hanya saja beberapa tuntutan penting diantaranya adalah pemerintah kolonial pada waktu itu agar bisa memfasilitasi perempuan, terutama dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak perempuan, terutama yang dipaksa untuk menikah muda. Nah, karena perempuan juga punya hak untuk merintis karirnya atau merintis kehidupannya. Kemudian perempuan juga sebisa mungkin diberikan hak dalam bidang pendidikan. Itu yang menjadi isu penting pada waktu itu. Makanya beberapa sekolah setelah adanya Kongres Perempuan pertama itu
coba dibuka untuk menampung perempuan, walaupun haknya kapasitasnya juga masih sangat terbatas pada waktu itu. Nah, itu yang menjadi isu-isu penting yang coba untuk diangkat di dalam Jayadipuran pada waktu itu. PPPKI, Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, PPPKI, tahun 2027 itu, sebagai wadah untuk mewujudkan ide penyelenggaraan dari Kongres Perempuan. Dan kemudian mengapa akhirnya diadakan di Jogja? Karena memang ide-idenya, tokoh-tokohnya itu berasal dari Yogyakarta. Ya, seperti yang sudah kita tahu, tokoh-tokoh legend gitu yang membuat inisiatif awal dan kemudian turut aktif dalam Kongres Perempuan yang pertama itu di dalam Jayadipuran. Yang tadi saya bilang legend gitu ya, ikut bahasanya anak-anak muda sebenarnya. Jadi ada yang sangat muda di usia itu, bahkan untuk usia sekarang juga masih tergolong sangat muda. Nona Suyatin itu masih di 21 tahun dari Indonesia Muda. Kemudian ada Nyonya Sukonto, kemudian ada Nihajar Dewantoro dari Taman Siswa, Sukonto dari PNI ya, Sukonto. Jadi 3 orang inisiator ini, dan kemudian dari mereka itulah kemudian terbentuk panitia yang menyelenggarakan Kongres Perempuan yang pertama di dalam Jayadipuran. Kongres ini adalah untuk menyatukan, untuk tumbuhnya kesadaran bersama. Jadi para perempuan yang sudah, sebenarnya mereka sudah punya organisasi-organisasi. Nah, kemudian organisasi-organisasi ini berkongres menyatakan tekad dan cita-citanya bersama. Jadi yang dicita-citakan, kemudian yang dipikirkan apa yang harus dilakukan, begitu terwadai dalam sebuah wadah bersama. Isu-isu tentang perkawinan dini, kemudian hak kewajiban perempuan, kemudian juga derajat perempuan, adab perempuan, cita-cita yang tadi, cita-cita kaum perempuan, kemudian juga kebutuhan tenaga perempuan dalam pekerjaan sosial, maupun tentang keadaan-keadaan, situasi, kondisi perempuan di luar Indonesia. Itu sejak awal sudah menjadi concern dari Kongres Perempuan, dan sampai sekarang pun itu juga terus aktual. Kongres Perempuan itu menjadi simpul atau menjadi fondasi yang sangat kuat untuk gerakan perempuan sampai sekarang. Karena di Kongres itulah banyak hal yang sudah dipikirkan, yang sudah tidak hanya dipikirkan, tetapi kemudian langkah nyatanya itu dilakukan. 1 tahun setelah Kongres Perempuan itu mereka turun ke lapangan, para aktivis itu melakukan apa yang disepakati di dalam Kongres, dan sampai sekarang itu menjadi cambuk ya, menjadi itu untuk tolak ukur gitu. Gerakan perempuan sekarang beda situasi, beda zaman, beda tantangan, tetapi kiprah, keterlibatan, kemudian aktivitas, model bergotong royong, nah membangun kesadaran bersama itu tidak ketinggalan zaman, itu selalu up to date. Jadi menurut saya Kongres yang pertama itu dampak positif sampai sekarang gitu, patut untuk terus bisa digali, diaktualisasikan sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Kayak kalian gitu sekarang membuat film dokumenter, membuat karya-karya positif, saya pikir itu salah satu poin penting gitu. Bukan seberapa besar, bukan hal-hal yang besar gitu, tetapi hal-hal kecil yang itu berdampak nyata
positif, itu adalah satu langkah positif dan itu kontribusi yang cukup besar gitu. Dilihatnya mungkin kecil, tetapi itu kontribusi besar karena ada aksi nyata di situ seperti yang kalian lakukan. Dan selamat untuk kalian, sukses selalu. Kongres Perempuan tahun 1928 yang terselenggara di dalam Jayadipuran merupakan tonggak sejarah bagi pergerakan perempuan Indonesia. Bahkan, hari terjadinya kongres tersebut dirayakan sebagai peringatan Hari Ibu Nasional. Hingga saat ini, peristiwa tersebut